Slot. Oke, tes. Baik, sekarang terdengar ya suara saya ya? Oke. Dengar, Pak. Oke, maaf tadi gangguan dari soundnya. Baik, saya ulang. Jadi hari ini kita akan masuk ke pertemuan yang pertama untuk praktikum jaringan komputer. Jadi untuk pertemuan yang pertama itu nanti saya akan menjelaskan tentang materi praktikumnya, kemudian langsung nanti saya akan masuk ke materi yang pertama. Oke, jadi untuk praktikum jaringan komputer itu nanti yang ngampu juga saya. Nah, kemudian untuk praktikum jaringan komputer itu dari dulu sampai sekarang itu jarang ada asistennya gitu ya, jarang. Karena kemungkinan anak-anak yang setelah ngambil praktikum jaringan komputer itu mereka fokus ke KP dan fokus ke proposal tugas akhir, jadinya mereka jarang untuk mau jadi asisten praktikum jaringan komputer. Oke, tapi tidak apa-apa. Oke, jadi untuk materi praktikum jaringan komputer itu nanti di sini ada 9, seperti biasanya ya. Jadi praktikum itu hanya ada 10 kali pertemuan, itu pun juga sudah include responsinya di sana. Jadi nanti untuk hari ini, nanti saya akan pengenalan Cisco paket tracernya, gitu ya. Kemudian nanti hari ini tidak usah ada tugas, tetapi nanti Anda monggo nanti di sana ada latihan, gitu ya. Jadi nanti di sini itu ada latihan. Jadi nanti latihannya boleh Anda kerjakan, tetapi tidak usah dikumpulkan, tidak apa-apa, tidak wajib. Jadi hanya untuk latihan saja supaya Anda familiar menggunakan paket tracer. Kemudian nanti yang pertemuan yang kedua itu nanti sedikit teori sedikit gitu ya. Jadi nanti kita akan mengenal yang namanya IP address sampai nanti kita main-mainan subnetting gitu ya. Jadi nanti untuk mainan-mainan subnetting itu nanti kita akan membatasi, misalkan yang kita inginkan adalah 2 PC atau 4 PC, kemudian yang lainnya tidak bisa connect dengan kita tanpa kita melibatkan yang namanya router gitu ya. Kita sudah bisa membatasi dengan kita permainan subnetting. Tapi yang jelas nanti untuk pertemuan yang kedua itu nanti kita akan mengenal bagaimana caranya mengalamati sebuah PC dengan menggunakan IP address, baik itu nanti PC personal PC maupun laptop gitu ya. Gimana caranya mengalamati, bagaimana caranya memikirkan alamat IP-nya, itu nanti adalah pertemuan yang kedua. Kemudian nanti untuk pertemuan yang ketiga, itu nanti akan kita bahas tentang Telnet dan SSH, gitu ya. Jadi nanti Telnet dan SSH ini nanti bagaimana caranya kita membuat sebuah intermediate gitu ya, intermediate network gitu ya. Ya di dalamnya ada router, kemudian ada switch gitu ya, kemudian ada access point dan sebagainya. Itu bagaimana caranya nanti kita bisa melakukan konfigurasi dari jarak yang jauh ya, atau tidak bersentuhan langsung dengan alatnya. Jadi nanti kita akan mengkonfigurasikan Telnet dan SSH. Kemudian nanti untuk pertemuan yang keempat, itu nanti kita akan membahas tentang static routing. Jadi nanti static routing itu nanti kita akan menentukan rutenya. Jadi nanti rutenya itu maksudnya nanti kalau misalkan dari PC 1 itu pengen connect ke PC 2, itu nanti arahnya mau lewat mana itu nanti akan kita tentukan. Nah, jadi yang pertemuan yang keempat kita tentukan secara statik atau secara manual. Kemudian nanti yang kelima itu kita akan membahas tentang dynamic routing gitu ya. Jadi nanti kita akan mencoba untuk merutinkan baik itu nanti switch maupun router dengan menggunakan dynamic routing. Jadi nanti dengan dynamic routing nanti akan otomatis diarahkan sama switch atau routernya yang sudah kita routingkan. Jadi yang jalur terpendeknya itu nanti akan otomatis dipilihkan sama dia. Tetapi kalau yang static routing nanti akan kita atur manual, dari mana lewat mana toh, dari sana kemudian lewat sini dan sebagainya, itu nanti akan kita atur. Tetapi kalau yang dinamik itu nanti kita tidak akan atur, tetapi nanti akan dipilihkan oleh router atau switch-nya sendiri. Tetapi yang jelas patokannya mereka adalah jarak yang terdekat. Nanti untuk dynamic routing itu nanti ada banyak. Jadi ada RIP, kemudian ada OSPF, ada EGRP, dan sebagainya. Tetapi nanti yang akan kita bahas di praktikum jaringan komputer itu nanti adalah
Yang paling dasar itu adalah RIP, gitu ya. Routing Internet Protocol. Nanti kita akan bahas yang itu. Nanti kalau IGRP, OSPF, dan sebagainya nanti akan mata kuliah akan didapatkan di mata kuliah yang lebih tinggi. Oke, pertemuan yang keenam itu nanti kita akan membahas tentang web server, gitu ya. Jadi nanti kita akan mencoba untuk membuat web server. Kemudian nanti untuk cara kerjanya web server sendiri itu nanti seperti apa, itu nanti akan kita pelajari di pertemuan yang ke-6. Kemudian pertemuan yang ke-7 itu nanti kita akan membahas tentang DNS server. Jadi DNS server itu kalau misalkan Anda masih bingung, domain name system itu seperti apa toh? Itu adalah seperti phonebook. Jadi phonebook atau kontak yang ada di handphone Anda. Jadi kalau misalkan Anda mau nelpon saya, otomatis kan yang Anda hubungi nama kontak yang ada di handphone Anda. Jadi kalau misalkan Anda menyimpan kontak saya dengan nama Rian, biasanya kalau misalkan Anda mau nelpon saya, itu biasanya langsung dicari yang namanya Rian, kemudian ditelepon. Nah, tetapi sebenarnya waktu Anda cari yang namanya Rian, kemudian ditelepon, itu sebenarnya yang ditelepon bukan Rian, tetapi yang dihubungi adalah nomornya, nomor teleponnya gitu ya. Tapi Anda kan sebagian besar itu adalah manusia, itu lebih mudah untuk mengingat huruf daripada angka. Coba kalau misalkan Anda saya kasih nomor telepon saya 0822 200 300 14 gitu kan. Kebetulan nomor telepon saya agak mudah diingat. Tapi kalau misalkan ada nomor telepon teman Anda yang 083 19 43 2 dan sebagainya, itu kan susah diingat. Lebih mudah kalau misalkan nomor telepon itu Anda namai misalkan Rian, atau Anda namai Opaijo gitu, atau Anda namai apa. Prinsip dasarnya untuk DNS itu seperti itu. Jadi kalau misalkan Anda google.com, itu kan sebenarnya yang Anda kunjungi itu bukan google.com, tapi yang Anda kunjungi itu adalah 17.183.11.24. Itu adalah alamat IP-nya tempatnya Google. Tetapi sama DNS, alamat IP itu dirubah menjadi nama. Namanya adalah google.com. Jadi lebih mudah kalau itu diganti dengan menggunakan huruf gitu ya. Itu adalah prinsip dasarnya dari DNS. Nanti kita akan mencoba untuk cara kerjanya DNS itu seperti apa, itu nanti di pertemuan yang ke-7. Kemudian nanti di pertemuan yang ke-8 itu nanti kita akan membahas wireless access point gitu ya. Jadi nanti kita akan mencoba untuk mengkonfigurasikan wireless access point gitu ya. Bagaimana caranya nanti sebuah PC itu akan mendapatkan alamat IP dari wireless gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda datang ke kampus atau Anda datang ke kafe atau Anda datang ke angkringan dan sebagainya, kalau di sana itu disediakan WiFi, biasanya kan Anda tinggal menghidupkan adapter WiFi Anda, kemudian nanti di sana SSD-nya apa, Anda konekkan ke SSD, kemudian Anda masukkan password-nya, connect, kemudian Anda bisa nge-net tuh gitu ya. Nah, jadi sebenarnya pas waktu Anda connect, Anda masukkan password, itu sebenarnya Anda melakukan request ke WiFi atau ke access point-nya. Anda melakukan request, "Bu, saya dipinjemin alamat IP," gitu ya. Alamat IP, tapi alamat IP yang bisa connect dengan wireless-nya, kemudian juga bisa connect sama internet. Jadi sebenarnya prinsip kerjanya adalah kita menyewa atau kita merequest sebuah alamat IP ke wireless, kemudian wireless nanti menyediakan alamat IP-nya. Monggo, ini alamat IP yang mau dipakai. Gitu. Prinsip kerjanya seperti itu. Di pertemuan 8 nanti kita akan mencoba untuk mempelajari itu. Kemudian pertemuan yang ke-9 itu nanti kita akan membahas tentang email server atau mail server. Jadi selama ini Anda menggunakan @gmail.com atau Anda menggunakan yahoo.com atau Anda menggunakan email-email yang lainnya, itu nanti di pertemuan 9 nanti kita juga akan membahas tentang cara kerjanya email server. Jadi nanti kita akan membangun mail server, misalkan nanti mail servernya misalkan @rian.com, kemudian nanti yang satunya kita akan membangun mail server juga dengan nama misalkan itda.ac.id gitu ya. Nanti kita akan mencoba membangun, kemudian nanti kita akan mencoba untuk mensimulasikan jika PC1 mengirim email ke yang satunya gitu ya, dengan melewati 2 mail server. Nanti kita akan coba. Kemudian pertemuan yang ke-10 itu adalah responsi gitu ya. Responsi gitu ya. Oke. Kemudian nanti untuk sistem penilaian saya, monggo silakan
sempat nggak sempat, kalau misalkan Anda tidak ikut Zoom, saya harapkan Anda absen ya, karena untuk bukan absen sih, presensi. Jadi kalau absen itu tidak masuk presensi. Jadi nanti untuk nilai kehadirannya itu adalah 20%. Kemudian tugas atau presentasi itu nanti sepertinya nanti akan ada banyak tugas. Tugasnya adalah nanti Anda hanya konfigurasi dengan menggunakan paket tracer, tetapi Anda videokan gitu ya. Jadi nanti Anda konfigurasi, nanti konfigurasi yang Anda lakukan itu Anda videokan, kemudian tinggal nanti diupload ke Elena gitu ya. Jadi nanti setiap pertemuan nanti kalau misalkan ada tugas akan saya kasih tahu. Kalau tidak ya nanti seperti hari ini. Jadi hari ini belum ada tugas, tetapi Anda hanya latihan saja itu. Sekalian nanti untuk pengenalan untuk paket tracernya supaya nanti kalau misalkan Anda disuruh mengkonfigurasi telnet, static routing, dynamic routing, web server, DNS, wireless, email server dan sebagainya, Anda sudah familiar dengan menggunakan paket tracer. Gitu. Kemudian untuk tugas dan presentasi adalah 40%. Kemudian untuk responsinya adalah 40%. Itu ya, ini saya bagi adil saja karena nanti kadang-kadang ada dari kalian yang suka untuk mengerjakan tugas gitu kan. Ada dari kalian tidak suka mengerjakan tugas, nanti kalau misalkan tugasnya ini saya kasih 50, ini 30 atau misalkan ini 30, kemudian responsinya Anda suka yang 50, nah nanti takutnya malah nanti terjadi. Yang jelas dari saya untuk sistem penilaiannya adalah seperti ini. Kemudian nanti untuk responsi itu biasanya nanti adalah 2 jam. Jadi seperti ujian, nanti akan saya kasih soal, kemudian nanti dikerjakan 2 jam. Dari jam 8 sampai jam 10 gitu ya. Oke, kemudian untuk presensinya nanti selalu ada di sini ya. Jadi untuk presensi praktikum jaringan komputer untuk kelas A ada di sini, nanti untuk kelas B ada di sini. Jadi nanti monggo mulai hari ini silakan nanti Anda lakukan presensi di sini. Gitu. Oke, sebelum masuk ke materi yang satu untuk pengenalan Cisco Packet Tracer, ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang keberatan dengan sistem penilaian saya? Belum ada, Pak. Belum ada ya, nggak keberatan ya, berarti setuju dengan sistem penilaiannya seperti ini ya. Baik, setuju saya, Pak. Oke, jadi nanti modelnya nanti Anda untuk recordnya Anda boleh menggunakan Zoom gitu ya. Anda boleh menggunakan Google Meet gitu. Kalau misalkan Anda pakai Webex berarti Anda boleh menggunakan Webex juga. Saya tidak akan membatasi atau saya tidak akan mengharuskan Anda menggunakan ini, itu tidak. Jadi bebas saja. Jadi bebas saja. Yang penting nanti untuk untuk yang saya berikan ke Anda itu nanti Anda kerjakan, kemudian nanti bisa di-upload ke tempat saya. Oke, itu ya. Kalau setuju dengan apa yang saya sampaikan untuk materi perkuliahan dengan sistem penilaiannya, berarti sudah tidak ada masalah. Kemudian kita langsung masuk ke materi satu aja. Materi satu nanti akan saya jelaskan secara cepat saja. Saya kira kalau Anda dari informatika untuk teknologinya, untuk mempelajari sebuah sistem aplikasi, saya kira Anda tidak usah diajari satu persatu. Saya kira nanti Anda berani untuk mencoba. Seperti halnya saya mengajari anak saya, itu kalau misalkan Anda mau belajar komputer atau Anda mau belajar handphone dan sebagainya, ya jangan takut untuk rusak atau hang. Jadi kalau misalkan Anda menggunakan komputer nanti tiba-tiba hang, ya udah di sini ada tanda silang, tinggal silang aja. Gitu ya. Nanti kemudian kalau tiba-tiba berhenti, ya langkah yang kedua adalah kontrol alt del gitu kan. Kalau nanti tetap nggak bisa, ya sudah, terpaksa nanti tombol powernya dipencet. Itu ya. Jangan takut untuk salah karena kita memang harus salah gitu. Kalau tidak salah nanti kita tidak pintar. Tapi kalau melakukan kesalahan terus ya jangan gitu ya. Oke, jadi materi yang pertama adalah pengenalan paket tracer, kemudian silakan nanti Anda download paket tracernya. Kemudian saya juga tidak akan membatasi Anda mau menggunakan atau mengharuskan Anda harus menggunakan paket tracer yang terbaru, itu tidak. Monggo silakan kalau misalkan nanti Anda mau menggunakan paket tracer yang versi 6, yang versi 7, yang versi 8, itu monggo. Karena apa? Karena yang nanti akan kita pakai untuk praktikum jaringan komputer di versi 6, di versi 7, dan di versi 8 itu semua perangkatnya ada di sana. Gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda menggunakan paket tracer versi 6, itu nanti tidak akan ketinggalan untuk untuk
peralatan atau hardware-nya yang ada di sana. Karena yang kita pakai nanti hanya standar-standar saja sih. Jadi kayak misalkan kayak PC, kemudian kayak apa namanya router, kayak switch dan sebagainya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau Anda menggunakan paket tracer yang versi lama tidak apa-apa. Oke, nanti kalau misalkan belum, Anda bisa download di netaka.com-nya. Kalau enggak, nanti bisa saya sediakan di sini nanti untuk Anda download. Oke, jadi yang pertama adalah mahasiswa dapat melakukan install paket tracer. Saya kira saya tidak akan mengajarkan ini ya. Tinggal Anda klik aja, kemudian next, next, next saja. Kemudian Anda baca ya, Anda mau arahkan ke drive yang mana, dan sebagainya. Saya kira Anda sudah bisa untuk install paket tracernya. Karena saya kira Anda install sistem operasi juga sudah bisa ya, apalagi hanya untuk aplikasi. Kemudian yang kedua adalah tujuannya mahasiswa dapat mengetahui, memahami, dan mengaplikasikan paket tracer. Oke, saya langsung masuk aja. Jadi di sini ini ada paket tracer, nanti untuk lambangnya seperti ini ya, Cisco paket tracer, gitu ya. Kemudian nanti tinggal Anda klik 2 kali. Kalau untuk paket tracer yang versi 7 ke atas, itu nanti kalau misalkan Anda pertama kali buka, itu nanti ada seperti ini. Jadi nanti ada login-nya. Jadi kalau yang paket tracer 6 di bawah 7 itu tidak akan ada login, tapi kalau yang 7 ke atas itu harus ada login-nya. Sebenarnya ini hanya digunakan untuk Anda itu nanti copy paste atau tidak sih gitu ya. Nanti sebagai instruktur yang nanti akan saya ngasih soal ke Anda itu nanti akan tahu bahwa itu tuh hasil kopian atau itu Anda kerjakan sendiri, itu kita tahu gitu ya. Makanya untuk 7 ke atas itu memang lebih diketatkan. Nanti untuk loginnya ini menggunakan email yang Anda gunakan di NetAcad ya. Jadi nanti kalau misalkan NetAcad itu yang Anda gunakan emailnya apa ya, nanti digunakan untuk masuk di sini. Kalau saya masih pakai Yahoo gitu ya. Oke, kemudian setelah itu nanti passwordnya pun juga password yang digunakan untuk apa namanya masuk ke NetAcad-nya. Setelah Anda masuk, Anda sudah tidak akan ditanyakan lagi. Oke. Nah, jadi ini adalah tampilan dari ini adalah tampilan dari paket tracer versinya versi 8. Gitu ya, jadi versi 8. Nanti kalau yang versi 6 ini warnanya kuning. Jadi ini warnanya kuning. Ini juga yang biru-biru ini warnanya kuning. Baik, saya kira ini adalah aplikasi dari Cisco Packet Tracer yang nanti akan kita pakai untuk belajar jaringan komputer, gitu ya. Jadi kita tidak usah menyediakan PC di rumah, itu tidak usah. Jadi kita hanya dengan menggunakan aplikasi simulasi Packet Tracer. Saya kira kalau untuk file, kemudian edit, option, view, tool, extension, Windows, help, itu nanti Anda bisa, saya kira Anda juga, saya tidak perlu menerangkan ini ya, ada new, ada open, ada save, dan sebagainya, tidak usah. Oke, yang jelas yang mau saya jelaskan ke Anda hanya gimana sih caranya kalau misalkan kita mau melakukan simulasi di sini. Gitu. Kemarin pada waktu di teorinya jaringan komputer, saya juga sudah menerangkan bahwa nanti di sini itu adalah tipenya, ada yang intermediate network, gitu. Kemudian ada yang end device, gitu ya. Kemudian ada komponen, kemudian ada connection-nya, kabel-kabelnya, kemudian ada coil dan sebagainya. Kemudian yang di bagian bawah ini adalah jenisnya. Jadi dari sub, jadi ini adalah menu, misalkan ini adalah menu intermediate networking, nanti di bawahnya ada sub menu lagi yang digunakan untuk memilih dari intermediate itu apakah Anda mau memilih router atau Anda mau memilih switch atau Anda mau memilih hub, keterangannya di atas ini ya. Ini switch gitu ya, ini switch, kemudian ini hub, di atas ini ada keterangannya. Kemudian ini adalah wireless, kemudian ini adalah WAN, kemudian security. Kalau misalkan Anda mau memilih router, klik routernya saja, kemudian nanti di sebelah sini, ini nanti adalah jenis routernya. Jadi ini adalah router tipe 4331, ini adalah router 4321, gitu ya. Ini adalah router 1941. Nah, jadi ini adalah jenis dari routernya. Kemudian kemarin saya juga sudah bilang ke Anda bahwa di tempat kita, itu router yang kita punya itu adalah router 2811. Jadi nanti saya harapkan nanti Anda sebenarnya boleh sih mau menggunakan router yang mana, itu boleh. Tetapi nanti kalau misalkan Anda mau
mencoba untuk router yang ada di tempat kita, itu routernya adalah 2811. Tapi pada dasarnya 2811, 2621, semuanya nanti untuk cara konfigurasinya, nanti untuk perintah-perintahnya, perintah command line-nya itu sama. Jadi jangan khawatir. Oke, kemudian nanti di sini juga ada switch. Yang kita punya adalah 2960, sama yang satunya adalah 3750, tapi nanti Anda boleh menggunakan 3560 atau 3650 juga nggak apa-apa. Tapi yang kita punya adalah 3750, yang hampir mirip yang ini, 3650. Tapi Anda mau menggunakan yang 2960 juga tidak apa-apa. Nanti apa bedanya nanti akan saya jelaskan. Oke. Kemudian nanti di sini juga ada wireless jenisnya macam-macam. Gitu ya. Yang bisa yang biasa nanti kita gunakan itu nanti saya adalah pakainya adalah WRT 300. Oke, saya pakainya yang ini. Oke, kemudian kita masuk ke NDFS. Jadi di NDFS di sini juga ada personal PC, baik nanti di sini ada PC, ada laptop, server, dan seterusnya. Gitu ya, nanti Anda tinggal beli. Tapi nanti yang akan kita gunakan ya PC, laptop, sama server. Ini saja sih nanti yang akan kita gunakan. Tapi nanti kalau misalkan Anda mau berimprove, nanti Anda bisa pakai yang lainnya untuk mencoba. Kemudian kalau yang di versi 6 tidak ada yang seperti ini, tidak ada. Ini juga tidak ada mobil dan sebagainya tidak ada. Kemudian nanti ini adalah kabel koneksinya, seperti yang saya jelaskan kemarin. Oke. Nanti kemudian untuk yang simulasinya di sini, ini nanti ada keterangan yang yang menjelaskan bahwa nanti jaringan yang Anda buat itu connect atau tidak nanti bisa dilihat di sebelah sini. Kemudian nanti di sini ada macam-macam juga ya. Jadi nanti di sini ini adalah kalau yang di sini untuk add complex PDU, jadi nanti dia akan mencoba untuk jaringannya secara kompleks nanti bisa lihat, tapi yang di sebelah sini adalah yang simple. Jadi nanti kalau misalkan Anda mau mencoba connect atau tidaknya bisa menggunakan surat. Atau kalau misalkan Anda mau secara real ya Anda tidak usah menggunakan surat karena di kenyataan seperti ini kalau misalkan saya pengen mengkonekkan PC saya dengan PC Anda untuk ngeceknya pakai surat itu tidak bisa. Jadi Anda boleh menggunakan ini, tetapi saya sarankan untuk ngecek apakah connect atau tidaknya, mendingan kita menggunakan CLI gitu ya, supaya nanti di kenyataannya Anda juga bisa mencoba untuk mengecek apakah itu connect atau tidak. Kemudian ini adanya hanya keterangan saja, nanti misalkan catatan-catatan gitu ya, nanti ada di sana. Ini untuk hapus, kemudian ini untuk membesar. Oke, saya kira nanti bisa dipelajari. Oke, sekarang di sini saya akan mengambil sebuah PC. Oke, jadi di sini saya mengambil sebuah PC, gitu ya. Sebentar, tampilan tempat saya kok besar banget ya. Untuk nutupnya bingung saya. Oke, jadi ini adalah sebuah PC. Nanti PC ini bisa Anda gitu ya. Jadi kalau misalnya ini PC-nya bisa mouse-nya bisa didekatkan, kemudian nanti di situ banyak keterangan ya. Ada port Ethernet, ada fast Ethernet, ada Bluetooth gitu ya. Kemudian ada gateway, ada DNS, ada line number dan sebagainya. Itu ada. Kemudian kalau misalkan Anda kepengen mengkonfigurasi PC ini ya silakan Anda klik saja. Cara mengecilkan ini gimana nih? Bentar. Padahal tempat saya terlalu kecil ya. Oke. Oke. Ini saya
Oke, baik. Jadi kalau misalkan ini ada sebuah PC-nya Anda mau konfigurasi, silakan Anda klik saja. Nah, nanti di sini ada banyak ya. Jadi physical itu di sini adalah modul-modul. Modul-modul itu apa? Modul-modulnya ini sebenarnya adalah perangkat-perangkat atau istilahnya apa ya namanya? Kayak peripheral. Coba misalkan seperti ini. Jadi di komputer ini kan ada NIC nih. Jadi NIC-nya ini adalah Network Interface Controller. Jadi yang biasa Anda apa namanya kenal sebagai LAN card ya, LAN card. Gitu, LAN card. Jadi di sini ada LAN card, kemudian LAN card-nya Anda bisa ganti nih. Jadi komputer ini itu kalau misalkan Anda lihat di sini, ini config itu hanya untuk konfigurasi ya. Nanti kalau konfigurasi Anda bisa lewat Discord. Nah, jadi kalau misalkan di sini itu Anda lihat PC wireless di sini, klik. Nah, jadi PC yang ada di sini itu tidak punya yang namanya adapter wireless. Jadi untuk koneksi jaringannya dia menggunakan NIC atau LAN card. Kemudian bagaimana caranya supaya komputer ini itu punya adapter wireless? Bagaimana caranya gitu ya? Caranya adalah Anda bisa masuk ke physical tadi. Jadi jangan lupa kalau misalkan Anda mau melepas, jadi saya tidak bisa menambahkan karena apa? Karena di sini itu sudah kepakai. Sudah kepakai, jadi saya tidak bisa menambahkan. Jadi saya bisanya hanya melepas dulu, kemudian setelah melepas saya baru akan menambahkan adapter wireless-nya. Jadi kalau misalkan ini seperti ini, komputer ini keadaannya adalah hidup. Begitu Anda ambil ini, Anda buang ke sini, itu tidak bisa. Karena apa? Tes, tes. Oke. Oke, jadi komputernya masih hidup, makanya tidak bisa dijabut. Jadi langkah pertama adalah ini ada tombol merahnya, kita matikan dulu, baru nanti ini kita lepas. Gitu ya, setelah kita lepas, ini kosong nih. Setelah kita kosong, baru kita di sini cari. Yang akan kita cari apa? Di sini ada macam-macam ya, di sini ada apa namanya LAN card yang Ethernet, kemudian di sini ada LAN card yang fast Ethernet, gitu keterangannya di sini, bentuk barangnya seperti ini. Kemudian di sini juga ada LAN card yang gigabit gitu ya, gigabit mampu mentransfer data sampai 1000. Kemudian di sini juga ada fiber optik dan seterusnya. Nah, inilah physical itu adalah adapter-adapter yang nanti akan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi saya pengennya adalah adapter wireless ya di sini. Ya, ini adalah modul wireless interface. Ya. Tinggal nanti ini kita pasang, kita masukkan ke sini, kita hidupkan. Oke, selesai. Jadi physical ini itu adalah adapter-adapter yang nanti akan kita gunakan atau peripheral yang nanti akan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Gitu ya. Contohnya kalau misalkan sekarang saya butuhnya wireless ya saya ganti wireless. Kemudian nanti di sini Anda bisa lihat wirelessnya di sini. Nah ini sudah ada. Gitu ya. Di sini sudah ada. Nanti tinggal connect. Kemudian nanti connect-nya kita di sini nanti SSID-nya. Jadi kalau Anda di kafe, misalkan muncul di sini adalah kafe apa, ini adalah tempat SSID-nya. Gitu ya, SSID-nya, kemudian nanti tinggal SSID-nya dipilih, kemudian nanti ini tinggal dikonekkan. Untuk wireless access point-nya seperti itu. Oke, kemudian nanti untuk konfigurasi alamat IP-nya Anda bisa menggunakan alamat IP konfigurasi di sini. Jadi nanti di sini digunakan kalau DHCP itu nanti akan otomatis ya, otomatis dapat dari wireless access point, makanya DHCP dinamik. Tapi nanti kalau kita mau konfigurasi manual, kita masuknya ke static. Ini nanti kita alamati. Misalkan alamatnya adalah 192.168.10.1 gitu ya. Subnet masknya kita kasih. Gitu ya. Kemudian untuk gateway sama DNS-nya nggak usah dulu, karena kita hanya pengen mengkonekkan. Kalau kita tidak melibatkan router, tidak usah dulu. Oke, kemudian ini untuk alamati IP-nya, kemudian nanti untuk command from-nya ini, kalau misalkan Anda di PC, itu hampir sama dengan ini, kalau Anda ketikkan CMD, gitu kan. Anda enter. Nah, ini di komputer Anda, gitu ya. Kebetulan ini komputer saya. Oke, kalau di sini, kalau di simulasinya menggunakan command from. Nanti modelnya seperti ini. Gitu ya. Nanti jadi kita IP konfigurasi, kemudian command from yang sering kita gunakan sama terminal. Nanti kalau mail server ya kita menggunakan mail, kemudian ini email ya. Nanti akan kita pakai semua. Nanti kalau misalkan kita web server, kita menggunakan web browser. Gitu. Ini web browser ya sama. Kalau Anda buka Chrome atau Anda buka
Firefox, Anda buka background dan sebagainya sama. Ini adalah metode gitu. Oke, itu untuk PC. Kalau misalkan untuk laptop juga sama, Anda bisa klik laptopnya gitu ya. Nanti modelnya seperti ini, nanti ini tombol powernya Anda matikan, Anda bisa lepas gitu ya LAN card-nya, kemudian Anda ganti wireless-nya gitu ya, kemudian Anda nyalakan lagi. Anda bisa lihat di sini, gitu kan, wireless-nya dia sudah ada. Itu untuk laptop. Ini juga sama, ada browsernya, ada command prompt-nya, kemudian ada emailnya gitu ya, dan seterusnya. Oke. Ini. Kemudian nanti di sini kita masuk ke intermediate. Nah, di sini saya ambil yang switch saja. Misalkan saya pakainya yang 2950. Gitu ya. Nah, di switch ini Anda juga bisa letakkan di sebelah sini, nanti dia akan muncul. Oh, ternyata switch-nya ada, Anda bisa lihat ya, fast Ethernet 0/1, fast Ethernet 0/2, sampai fast Ethernet 0/24. Jadi kalau Anda lihat di sini, oh berarti ternyata switch 2960 itu adalah 24 port. Tetapi di bawah ini dia bonus apa namanya? Gigabit ya, port gigabit 0/1 sama gigabit 0/2. Dia bonus itu. Tapi ini portnya adalah 24 port. Gitu. Kalau Anda mau mengkonfigurasi, Anda bisa klik aja di sini. Nah, di sini juga ada physicalnya, ternyata dia tidak punya apa namanya? Peripheral yang digunakan atau modul yang digunakan untuk menambah switch yang ada di sini. Jadi tidak bisa diganti-ganti itu. Kemudian config-nya ini juga sama. Ini nanti kalau misalkan Anda mau atur fase Ethernet 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 itu juga sama. Kemudian nanti CLI-nya di sini. Ini adalah kelebihan dari switch Cisco. Jadi switch Cisco itu adalah switch yang bisa di-manage gitu ya. Jadi switch yang bisa di-manage itu artinya adalah switch yang bisa kita konfigurasi. Jadi kalau misalkan Anda beli switch TP-Link atau D-Link gitu ya, atau yang lain-lain yang harganya murah, misalkan kalau 8 port ada harganya hanya 100.000, itu biasanya switch-nya tidak bisa dikonfigurasi. Tinggal Anda colokkan ke adaptor, kabelnya dicolokkan ke sana, sudah selesai. Kalau di switch Cisco itu kita bisa memanage. Misalkan saya pengen mematikan port 1 saya matikan, port 5 saya matikan, port 6 saya matikan, itu bisa digunakan. Kita bisa memanage-nya. Itu kelebihannya. Makanya untuk switch Cisco itu biasanya harganya di atas 3 jutaan. Ya. Jadi kalau switch yang 2960 ini harganya sekitar 13 jutaan kalau salah. Tuh, kita punya di sana kalau nanti mau nyoba. Oke, kemudian nanti selain switch, nanti di sini juga ada router gitu ya. Jadi routernya kita pakainya 291 gitu ya. Router pun juga sama, kalau diletakkan seperti ini nanti dia akan muncul seperti itu. Kemudian kalau diklik, nanti di sini ada konfigurasinya. Ini modulnya banyak ya. Nanti Anda bisa klik yang ada di sini misalkan seperti ini. Nah, nanti Anda bisa baca, ini apa tuh ini? Gitu. Ini keterangannya dari sini. Ini adalah single port 10 mega. Jadi 10 mega transfer datanya maksimal adalah 10 mega. Berarti dia adalah jenis Ethernet, jenis LAN card atau NIC yang Ethernet, interface Ethernet, dan seterusnya. Kemudian nanti di sini juga ada config, ini juga aturannya gitu ya. Ada aturannya. Tetapi nanti saya sarankan kalau misalkan Anda mau mengkonfigurasi untuk mengalamati IP router maupun switch, nanti jangan pakai di sini ya. Jangan pakai di sini. Kalau pakai di sini kan kita tinggal ketikkan 192, 168, kemudian 10, kemudian 2 tab gitu ya. Kemudian di shutdown. Jangan di sini, tapi Anda pakainya pakai ini perintahnya. IP address 192.168.2555 no shutdown ini. Ini sebenarnya perintah ini itu adalah yang barusan Anda masukkan ini. Nah, saya harapkan nanti kalau misalkan Anda mau mengalamati IP, lewatnya adalah di CLI, jangan di config. Karena alat-alat yang ada di tempat kita itu semuanya bukan GUI, tapi CLI. Nanti kita static routing, RIP, itu ya, dynamic routing, nanti sebenarnya di sini bisa. Network-nya, network-nya bisa, RIP-nya juga di sini juga bisa. Tapi nanti saya sarankan kalau Anda pakainya CLI. Jadi nanti modelnya adalah seperti ini. Itu ya. Jadi nanti kita masuk ke konfigur terminal, kemudian interface fase Ethernet 0/1 gitu kan, kemudian IP address misalkan 10.10.10.10.1 255.255.255.0 gitu ya. Enter, kemudian jangan lupa no shutdown.
Kenapa kok no shutdown? Karena apa? Karena untuk port yang ada di router itu dia kondisi default-nya itu adalah off. Jadi perlu kita hidupkan. Jadi kalau hidupkan itu perintahnya adalah tidak dimatikan, no shutdown, itu berarti dihidupkan. Tetapi kalau port yang ada di PC, yang ada di switch itu otomatis default-nya dia adalah hidup atau on. Jadi tidak perlu kita no shutdown. Tetapi kalau di router itu kita perlu yang namanya no shutdown. Jadi kalau misalkan coba kita hubungkan kita dengan menggunakan connection-nya, ini kita konekkan. Nah, ternyata di sini tidak ada adapternya. Karena apa? Karena tadi sudah saya ganti menjadi wireless. Jadi kalau ini tidak ada, nah kita masuk lagi ke sini, kita ulang ya. Kita masuk lagi ke sini, kemudian kita ke physicalnya, kita matikan, gitu ya. Kemudian kita lepas, kemudian saya pengennya adalah yang pas Ethernet. Kita masukkan lagi ke sini, kita hidupkan. Kita tutup, laptopnya juga sama, gitu ya. Kita masuk ke physical, kemudian kita matikan, kita cabut adapternya, kemudian saya masuk ke fase Ethernet-nya, saya masukkan lagi ke sini, kemudian saya hidupkan lagi. Oke. Nah, setelah itu saya koneksikan dengan menggunakan kabel. Ini ya, fast Ethernet muncul. Kita konekkan ke switch, portnya bebas karena tidak dikonfigurasi, gitu ya. Saya ke sini. Nah, ini lambangnya adalah hijau, kemudian ini orange. Jadi kemarin saya sudah bilang kalau hijau itu sudah connect, kalau orange itu proses connect. Biasanya kalau orange itu dia baru ngecek apakah port 1 itu ada konfigurasinya atau tidak, gitu ya. Atau port 1 itu kondisinya dimatikan atau tidak dan sebagainya, dia proses ngecek. Nanti kalau ngeceknya sudah selesai dan beres, tidak ada masalah, nanti dia akan berubah menjadi hijau. Begitu juga yang ada di sini, gitu kan. Nih, jadi dia prosesnya adalah orange, ngecek. Tetapi kalau misalkan Anda lihat di sini, ini ya, saya konekkan ke sini, kemudian ke router. Nah, saya konekkan ke pasarnya juga. Nah, ini merah. Jadi kalau merah itu dari sisi hardware-nya atau jaringannya, dia sudah tidak connect. Jadi kalau sudah tidak connect seperti ini, kalau Anda alamati IP, sampai Anda nangis darah pun juga dia tidak bakalan bisa connect. Karena apa? Karena dari sisi apa namanya, istilahnya dilihat secara tampak mata aja dia sudah tidak connect. Kalau dia sudah tidak connect ya sudah. Berarti itu. Tapi jangan khawatir kalau ini router. Jadi jangan khawatir kalau ini adalah router. Jadi kalau router itu nanti prosesnya adalah Anda harus masuk dulu, exit, kemudian nanti Anda masuk ke fase Ethernet kosong, gitu kan. Kemudian nanti di sini Anda hidupkan dengan perintah no shutdown. Enter. Oke, nanti dia berubah menjadi hijau. Kalau router itu harus perlu di no shutdown. Kalau switch dan komputer tidak perlu. Otomatis hidup. Oke, gitu ya. Ini untuk sekarang coba kita alamati dulu yang ada di sini desktopnya, gitu ya. Kita alamati misalkan 10.10.10.1. Kemudian kita tutup. Kemudian yang satu supaya dia connect dia harus satu network. Nanti akan dipelajari di pertemuan yang kedua 10.10.10.2. Kemudian kita tutup. Oke. Nah, tadi saya bilang ini bisa diganti ya, IPC 1. Misalkan ini adalah miliknya keuangan, gitu kan. Kemudian ini adalah miliknya TIK, gitu kan. Kemudian karena Anda bingung, Anda bisa lihat di sini. Klik, oh ternyata Anda bisa lihat bahwa fase Ethernet kosong IP address-nya 10.10.1. Di sini juga sama. Oh, ini adalah 10.10.2 gitu ya. Atau Anda bisa ngecek dari sini. Anda bisa masuk ke komen gitu kan. Kemudian di sini Anda ketikkan IP config seperti kemarin. Nah, nanti dia akan muncul 10.10.1 gitu kan. Oke, kemudian di sini juga sama, kita cek dulu. Jadi kalau ngalamati IP itu sebaiknya Anda cek dulu supaya yakin bahwa alamatnya sudah masuk. Oke, ini 10.10.2. Nah, setelah itu Anda bisa kasih catatan. Nah, IP itu kan. Misalkan ini adalah 10.10.10.1 gitu kan. Kemudian nanti di sini adalah subnet mask gitu kan. Kemudian 255.255. Salah. Tadi 0.0.0 gitu kan. Nah, ini catatannya. Gitu ya. Kalau Anda mau ngopi ya tinggal nanti ini adalah di copy aja. Sama ya. Atau nanti ini tinggal Anda klik, tinggal Anda
edit, kemudian copy, kemudian Anda edit, paste. Nanti akan muncul, gitu kan. Setelah itu tinggal Anda ganti. Anda ganti 2. Ini hanya sebagai catatan saja ya. Jadi tidak masuk ke konfigurasinya. Ini hanya catatan saja, not gitu ya buku. Oke. Kalau Anda mau menghapus, misalkan Anda ambil ini ya, Anda ambil PC, ternyata oh ini sudah dipakai ini. Ini hapus, kemudian Anda arahkan ke sini. Gitu. Oke, hilang. Tuh. Kalau mau memperbesar ya Anda bisa pakai ini gitu kan. Nah, cara ngeceknya apakah dia connect atau tidak, Anda bisa menggunakan surat nih. Yang tadi saya bilang, dari mana mau ke mana? Dari sini mau ke sini ya. Oke. Nanti di sini ada keterangannya, successful. Gitu. Atau Anda bisa dari sini. Anda ketikkan ping itu melakukan request kemana? Jadi kalau misalkan Anda dari komputer 1 keuangan mau ke TIK ya Anda pingnya harus lawannya. Kalau dari sini ya berarti sini adalah 10.10.10.2. Anda enter. Seperti yang kemarin saya bilang, kalau ini adalah reply, gitu ya, ada jawaban dari 10.10.2 dengan waktu segini, itu berarti dia connect. Kalau nanti seperti ini, request timeout itu berarti tidak connect. Jadi 10.10.3 itu tidak ada, tidak connect. Jadi kalau connect itu hanya satu, seperti ini, ada time-nya. Gitu ya. Gitu. Kalau misalkan nanti ini diganti menjadi alamatnya di sini itu menjadi 20 gitu kan. Oke, kemudian di sini juga saya ganti menjadi 20. Ini hanya not ya, supaya nanti Anda tahu. Ini 10, ini 20. Sekarang coba saya kirimkan pakai ini. Kayak gini. Anda bisa lihat di sebelah sini, oh ini ternyata adalah valid. Berarti kalau valid itu berarti komputer keuangan dengan komputer TIK itu tidak connect. Oke, kita coba pakai ini, kita ping ke 20.1.1. Salah. Nah, 10.10.2. Jadi dari sini kita cek ke sini 10.10.2 ternyata dia tidak connect. Itu ya, oke. Oke, kemudian apa lagi? Kemudian kalau misalkan ini sudah terlalu penuh, nanti Anda bisa delete. Gitu ya. Oke, kalau Anda menggunakan PDU, coba saya ganti dulu. Kalau Anda menggunakan PDU, simple. Oke, jadi nanti muncul seperti ini, nanti di sini bisa kelihatan dan sebagainya apa yang dilakukan di ping. Oke, saya kira ya, untuk pengenalan paket tracernya seperti ini. Kemudian nanti Anda coba untuk lakukan apa namanya yang ada di latihannya. Jadi yang ada di latihannya di sini, ya, buatlah koneksi antara PC ke PC, gitu ya. Kemudian buatlah koneksi 3 PC dengan melibatkan switch, gitu kan. Kalau ini tadi ini sudah melibatkan switch ya, jadi ini ada 2 PC. Kalau PC ke PC, hati-hati untuk milih. Jadi kalau misalkan ini ada PC, kemudian ini juga ada PC, gitu kan. Ini adalah PC ke PC. Kemudian kalau misalkan Anda menggunakan kabel, kemarin saya bilang ya, jadi di sini ada kabel konsol, di sini ada kabel strike, kemudian di sini ada kabel cross. Kalau strike itu digunakan untuk perangkat yang berbeda. Jadi contohnya di sini adalah end device dengan intermediate. Jadi kalau end device dengan intermediate itu kan beda, makanya dia harus menggunakan kabel strike. Tetapi kalau end device dengan end device itu tidak bisa menggunakan kabel strike. Coba saja, strike dengan strike. Dia akan merah selamanya. Oh, ini sudah auto on, ini juga sudah auto on, tapi ini merah. Nah, kalau seperti ini, berarti Anda yakin bahwa ini itu adalah salah kabel. Kalau dia router tadi itu bukan salah kabel, tetapi karena memang di router itu belum dihidupkan. Gitu ya. Kalau ini salah kabel.
Kemudian kita hapus kabelnya, gitu ya. Kemudian kita pilih yang cross. Kalau cross itu untuk end device dengan end device itu adalah kabelnya cross. Nah, seperti ini. Begitu juga dengan ini, intermediate dengan intermediate, gitu kan. Intermediate dengan intermediate itu kan sama. Intermediate dengan intermediate. Nah, kalau dia sama, itu Anda harus menggunakan kabel cross. Tapi kalau Anda menggunakan kabel strike, Anda bisa lihat ini merah selamanya. Padahal ini switch ya, bukan router gitu. Berarti dia salah kabelnya. Jadi dia harus menggunakan cross. Jadi kalau kabel cross itu untuk jenis yang sama. End device dengan end device, intermediate dengan intermediate gitu ya. Kalau strike itu untuk yang beda. Gitu. Itu kecuali komputer sama router. Jadi komputer sama router itu sebenarnya sama. Komputer sama router karena router sendiri itu sebenarnya juga PC gitu kan. Makanya PC dengan PC yaitu harus kabelnya adalah cross. Nanti Anda bisa mencoba yang di sini ya. Jadi di sini adalah buatlah koneksi antara 3 PC, satu PC server dan satu switch. Jadi kalau PC server gitu ya. PC server itu adalah yang ini. Jadi kalau misalkan Anda bisa lihat PC, nah ini server. Jadi ini adalah PC server. Anda bisa. Kemudian jangan lupa kalau misalkan Anda mau mengonekkan itu harus ada alamat IP-nya. Jangan lupa harus ada alamat IP-nya. Kalau tidak ada alamat IP-nya, kita bisa cek ya. Kalau nggak ada alamat IP-nya, ini ke sini. Nah ini. Jadi dia portnya itu tidak kedeteksi kalau belum ada alamat IP-nya. Jadi harus ada alamat IP-nya. Nah, untuk alamat IP satu lagi. Jadi untuk alamat IP Anda bisa lihat di atas. Jadi di sini adalah 10.10.10.1, kemudian di bawah ada 255.000. Jadi untuk alamat IP supaya dia bisa connect itu adalah network-nya sama, jaringannya sama. Network-nya sama itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan 255.0.0 ini. Oke, saya jelaskan dengan menggunakan notepad saja. Oke. Kemudian untuk format font-nya 20. Nah, seperti halnya ini. Ini adalah PC1 gitu ya. Jadi kalau PC1 misalkan alamatnya di sini adalah 10.10.10.1 dengan SM ini IP ya. Oke. Dengan SM-nya itu 255.255.255.0 gitu ya. Kemudian di sini adalah PC2 dengan IP 10.10.10.3 dengan SM-nya itu adalah 255.255.255.0. Nah, yang Anda perlu perhatikan adalah ini. PC1 dengan PC2 itu connect atau tidak? Nah, yang Anda perhatikan adalah ini. 255-nya sama 255-nya yang ada di sini. Nah, untuk menentukan dia itu satu network atau tidak, ini namanya adalah network subnet masknya. Untuk menentukan networknya. Nah, jadi kalau 255-nya ada 3, yang Anda perhatikan adalah di sini, 3-3-nya ini. 10, 10, 10. Yang belakang itu host ya, jadinya bebas. Nah, sekarang untuk PC yang kedua, Anda juga lihat apakah di sini juga sama dengan ini 10, 10, 10. Ternyata di sini sama 10, 10, 10. Berarti PC1 dengan PC2 itu connect gitu ya. Tetapi kalau misalkan di sini ini saya kasih 12 gitu ya. Anda lihat 12, misalkan networknya di sini 255-nya sebenarnya masnya ada 3. 255, 255, 255. Anda bisa lihat di sini 3. 1, 2, 3. Kalau PC2 supaya dia bisa connect dengan PC1 kan harus sama ini IP-nya, network-nya. Nah, Anda bisa lihat di bawah. Ternyata di bawah adalah 10, 10, 10. Ini 12, ini 10. Berarti PC1 dengan PC2 itu tidak connect. Gitu ya. PC1 dengan PC2 tidak connect karena apa? Karena dia tidak satu network atau tidak satu kelompok. Kalau misalkan ini 255-nya ini saya hapus, saya ganti 0. Yang di bawah ini juga saya ganti 0. Ini connect nggak menurut Anda? Anda bisa lihat 255-nya. Oh, ternyata di sini ada 2.
Kalau di sini ada 2, berarti yang di atas hanya saya ambil 2. Nah, sekarang posisi 2 dilihat apakah 2 di sini posisinya sama enggak? 10, 10, ini juga 10, 10. Sama. Yang 2 berapa? Yang 2, 12, ini 10, enggak masalah. Karena ini 0, ini juga 0. Yang kita perhatikan adalah 255-nya. Karena di sini itu ada 2, maka yang sama harusnya hanya ini dengan ini. Kalau ini sama, berarti ini connect. Gitu ya. Kalau misalkan ini diganti lagi, misalkan ini adalah 2, ini adalah 1, gitu. Ini connect nggak menurut Anda? Anda bisa lihat 255-nya. Ada 2, berarti Anda bisa lihat di sini. Oh, ada 2. Berarti yang di PC2 ini juga harus sama. Ternyata dia berbeda. Maka PC1 dan PC2 itu tidak satu network atau tidak satu kelompok, makanya dia tidak connect. Tetapi kalau misalkan ini saya ganti menjadi 0 lagi, kemudian ini saya ganti menjadi 0 lagi, connect atau tidak? Anda bisa lihat 255-nya hanya ada 1. Di sini juga 255-nya hanya ada 1. Oh, berarti hanya 1 di sini 10. Oh, ini 10. Berarti ini sama. Ini 10, PC 2 juga 10. Maka ini connect. Gitu ya. Jadi untuk connect atau tidaknya Anda bisa lihat di subnet mask-nya. Kemudian Anda tarik ke atas. Anda tarik. Kemudian kalau misalkan seperti ini. Mas Rian, kok yang di atas itu subnetnya 255.255.0.0, tapi yang di bawah itu 255.0.0. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Connect atau tidak? Anda bisa lihat. Di sini 255 ada 2. Berarti di sini ada 2. Di sini 255-nya ada 1. Berarti kan hanya 1. Nah, sekarang Anda bisa lihat. Di sini ada 1, di sini ada 2. Yang dipakai yang mana aturannya? Yang dipakai itu adalah yang terbanyak. Jadi yang dipakai adalah yang ini. Jadi aturannya ini. Jadi ini hanya 2, di sini juga harus dilihat 2. Connect atau tidak? Kalau seperti ini berarti dia tidak connect. Gitu ya. Tinggal Anda lihat 255-nya. Kalau 255-nya yang ada di sini itu jumlahnya 2, yang di sini juga 2, ya gampang. Tinggal lihat ada 2, 2. Tetapi kalau misalkan di sini itu 2, di sini itu 1, berarti aturan yang dipakai adalah yang 2. Kalau misalkan ini saya ganti lagi menjadi 255, kemudian di sini juga saya ganti lagi 255, aturan yang dipakai yang mana? Yang ini. Ini adalah yang terbanyak. 255-nya ada 3. Jadi di sini ada 3. Jadi 3-3-nya ini harus sama antara PC1 dengan PC2. Ternyata di sini tidak sama. Maka ini tidak connect. Gitu ya. Nah, jadi nanti untuk latihannya, silakan nanti Anda silakan nanti Anda coba untuk buat ini supaya nanti sampai 1 sampai nomor 6 itu Anda berhasil semuanya gitu ya. Yang penting connect dulu lah, connect dulu. Yang penting apa? Yang penting nanti Anda cek dengan menggunakan ini dari sini ke sini. Salah. Nah, ini ke sini nanti dia adalah sukses. Kalau tidak percaya tadi yang saya jelaskan, misalkan di sini adalah 10.10.10.1 gitu ya. 25500, 255-nya hanya ada 1 ya. Oke. Nah, kemudian di sini saya kasih alamat misalkan 20.10.10.2. Nah, 255-nya ada 1 gitu ya. Oke. Nah, ini dia valid. Karena apa? 255-nya ada 1 dan yang di depan ini adalah 10, yang di sana adalah 20. Kalau ini saya ganti 20, ya sudah, dari sini ke sini dia connect. Yang penting ini adalah sukses. Jadi nanti latihan Anda adalah Anda membuat latihan 1 sampai 6 itu semuanya adalah sukses, gitu ya. Nah, sekarang dari sini ke sini juga sukses kan? Oh, ini terlalu penuh, kita bisa hapus. Dari sini ke sini sukses. Gitu ya. Kemudian dari sini ke router sukses atau tidak? Sukses juga, gitu kan. Berarti dari keuangan dia bisa connect ke router. Ini 10.10, ini router alamatnya berapa tuh yang 00? Yang 00 ternyata juga 10.10.1. Yang 00 belum dialamati. Oh, konflik ini semua. Makanya kalau dari sini kan tinggal kita masuk ke sini, ini kita alamatnya diganti 20.20.20.1 gitu kan. Kemudian yang di sini kita ganti menjadi 10.10.10.3. Oke.
Nah, dari sini kita bisa ngeping nih. Kita bisa ngeping. Sekarang saya ngeping ke komputer keuangan, gitu kan, ping 10.10.10.1. Ternyata dia connect, Ctrl C berhenti, kemudian kita ping ke server 10.10.10.3. Ternyata dia juga connect, gitu ya. Nah, latihannya kalau bisa Anda buat supaya dia bisa connect semuanya. Gitu. Oke, dari saya sampai di sini dulu. Kemudian ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan tentang pengenalan paket tracernya, dari instalasi sampai cara penggunaannya, sampai cara testingnya. Nanti untuk soal responsi saya juga buatnya pakai paket tracer, tinggal nanti Anda mengerjakan. Oke, ada yang mau dikomentari, ditanyakan, atau didiskusikan? Monggo silakan. Cukup, Pak. Belum ada, Pak. Mas Rido, Mas Yahya? Sementara belum, Pak. Tidak? Oke, kalau tidak, saya akhiri ya untuk pertemuan untuk hari ini, untuk materi satunya. Monggo silakan nanti Anda, yang penting Anda punya paket tracer, kemudian di komputer Anda atau PC desktop maupun laptop, gitu ya, atau handphone Android. Oke, Mas Dava, boleh? Apakah Mas Dava mau tanya? Pak. Tidak? Kok saya tidak dengar ya? Pak. Bentar. Oke. Maaf, tadi saya tidak dengar. Oh, maaf, kepencet. Oke. Oke, kalau tidak ada, saya kira sampai di sini dulu ya. Selamat untuk mencoba latihannya, kemudian coba pakai tracernya. Saya kira hari ini saya akhiri dulu sampai di sini. Selamat pagi, terima kasih. Saya lihat dulu siapa yang datang untuk hari ini. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih, ya. Pak. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.